Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Widiarti, Tia Utami, dan Fauzan Azhari akan mempresentasikan tentang logika matematika. Adapun submateri dari logika matematika ada 8. Yang pertama ada pernyataan, yang kedua negasi atau ingkaran, yang ketiga ada pernyataan majemuk, yang keempat ada converse, inverse, dan komposisi, yang kelima ada pernyataan berkuantor, yang keenam ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, yang ketujuh ada ekuivalen, dan yang kedelapan ada penarikan kesimpulan. Sebab satu pernyataan akan disampaikan oleh saya. Nah, pernyataan itu adalah suatu kalimat yang benar saja atau salah saja dan tidak sekaligus kedua-duanya. Jadi pernyataan adalah kalimat yang sudah ditetapkan kebenarannya atau sudah ditetapkan salah atau benarnya. Sedangkan kebalikannya, kalimat yang bukan pernyataan adalah kalimat yang benar tidak ataupun salah pun tidak. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu 10 adalah bilangan genap. Itu betul ya, suatu pernyataan karena memang benar 10 itu bilangan genap. Yang kedua, berapa usiamu sekarang? Itu adalah kalimat tanya yang belum ditetapkan bahwa itu benar atau salahnya. Yang ketiga yaitu Malang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Itu merupakan pernyataan. Namun, itu adalah pernyataan yang bernilai salah. Karena memang Malang itu bukan ibu kota Provinsi Jawa Timur, melainkan Surabaya ya. Nah, dalam logika ini, suatu pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil. Seperti P, Q, R, S, dan sebagainya. Nah, di sini bisa dimisalkan, misal pernyataan P itu adalah 39 adalah bilangan prima. Nah, nilai kebenaran dari pernyataan P ini bernilai salah karena 39 itu bukan bilangan prima. Selanjutnya pernyataan Q, ada 39 min 8 lebih dari 20. Ini adalah pernyataan benar karena 31 itu lebih dari 20. Subbab yang kedua yaitu negasi atau ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran ini pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi dari P itu bernilai salah. Berlawanan ya. Pernyataan majemuk sebelumnya itu adalah pernyataan tunggal yang belum digabungkan dengan konjungsi. Kalau sekarang pernyataan majemuk itu nanti menggunakan konjungsi atau kata hubung ya, seperti dan, atau jika, maka, jika, dan hanya jika. Nah, terdapat 4 bentuk kalimat menjemuk. Yang pertama yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi merupakan kalimat menjemuk dengan kata hubung dan disimbolkan dengan huruf V terbalik ya, seperti itu. Dan dibacanya itu P dan Q. Di sini ada tabel kebenarannya, bisa dilihat ya di layar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q-nya itu benar. Jika P benar, Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P dan Q-nya itu nanti salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Contoh di sini, ada pernyataan P dan Q yang di atas ya. Pernyataan P itu 10 plus 5 sama dengan 15, itu bernilai benar ya. Dan Q itu 5 adalah bilangan prima, itu benarnya. Jika kita gabungkan P dan Q, maka itu menghasilkan benar. Kalimatnya berbunyi seperti ini, 10 ditambah 5 sama dengan 15, dan 5 adalah bilangan prima, dan gabungannya itu bernilai benar ya. Contoh yang kedua, kalimat P-nya itu Kuala Lumpur berada di Malaysia, itu benar ya. Q-nya itu Bandung berada di Malaysia, itu salah. Nah, jika digabungkan, Kuala Lumpur berada di Malaysia dan Bandung berada di Malaysia, itu menjadi kalimat yang salah. Jadi, nilai kebenaran P dan Q-nya itu salah. Ingkaran konjungsi. Di sini dilambangkan dengan seperti ini ya. Ingkaran P dan Q. Nah, di sini ingkaran P dan Q itu sama dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Dibuktikan dengan tabel kebenaran berikut ya.
Nah, di sini ada contoh soal. Misal, pernyataan P itu Tono adalah siswa yang rapi. Pernyataan Ki, Mira diberi hadiah. Maka P dan Q-nya itu Tono adalah siswa yang rapi dan Mira diberi hadiah. Nah, nanti ingkarannya itu Tono adalah siswa yang tidak rapi dan Mira tidak diberi hadiah. Ya, seperti ini. Nanti nilai kebenarannya sesuai kalimat itu benar atau tidaknya. Yang kedua yaitu disjungsi. Kalimat menjemuk ini dihubungkan dengan konjungsi atau. Dilambangkan dengan huruf V ya, dibacanya P atau Ki. Di sini ada tabel kebenarannya. Jika P benar, Ki benar, maka P atau Ki salah. Jika P benar, Ki salah, maka P atau Ki benar. Jika P salah, Ki benar, maka P atau Ki benar. Jika P salah, Ki salah, maka P atau Ki itu salah. Dapat disimpulkan bahwa jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Di sini misal nih ada contoh. Kalimat P, Jakarta ibu kota Indonesia, dan kalimat Q, Surabaya berada di Jawa Timur. Nah, nilai kebenaran P itu benar, dan nilai kebenaran Q itu benar. Jadi, P atau Q-nya benar. Misal, Jakarta ibu kota Indonesia, atau Surabaya berada di Jawa Timur. Itu bernilai benar ya. Selanjutnya ingkaran disjungsi. Nah, di sini dilambangkan dengan negasi ya, seperti ini. Berarti negasi P atau Q adalah negasi P atau negasi Q. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Ini terbukti bahwa pernyataan negasi P atau Q itu setara atau ekvivalent dengan negasi P atau negasi Q. Di sini ada contoh. Jakarta adalah kota besar di Indonesia terletak di Pulau Jawa. Dan dua garis saling sejajar atau saling berpotongan. Jadi negasinya itu kebalikannya. Jakarta bukan kota besar di Indonesia dan tidak terletak di Pulau Jawa. Terus yang kalimat yang keduanya itu dua garis tidak saling sejajar dan tidak saling berpotongan. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi merupakan pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q. Disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat dan dilambangkan sebagai P implikasi Q. Sedangkan pertanyaan P implikasi Q disebut pertanyaan implikatif atau kondisional. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada implikasi. Jika P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Hanya jika Q atau P berimplikasi Q asal saja P. Untuk poin yang kedua, pernyataan P disebut anteseden atau hipotesa atau sebab dan Q disebut konklusi atau akibat. Yang ketiga, Q merupakan syarat perlu bagi P dan P merupakan syarat cukup bagi Q. Berikut merupakan tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan P benar dan Q benar, maka implikasinya adalah benar. Dan jika P benar, Q salah, maka implikasinya adalah salah. Jika P salah dan Q benar, maka implikasinya benar. Dan jika P salah dan Q juga salah, maka implikasinya adalah benar. Contoh soalnya adalah tentukan nilai kebenaran dari P, Q untuk pernyataan berikut ini. Jika pernyataan P Denpasar ada di Pulau Bali dan pernyataan Q 4 kuadrat sama dengan 16, maka jawabannya adalah P pernyataan yang merupakan Denpasar ada di Pulau Bali merupakan benar. Jadi kita bisa tulis P sama dengan benar. Selanjutnya untuk 4 kuadrat sama dengan 16 merupakan benar. Jadi kita tulis Q sama dengan benar. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran, jika P-nya benar dan Q-nya benar sesuai dengan contoh soal, maka kesimpulannya P implikasi Q sama dengan benar. Dan jika kita jabarkan adalah P implikasi Q, maka jika Denpasar ada di Pulau Bali, maka 4 kuadrat sama dengan 16. Selanjutnya ada ingkaran dari implikasi.
Nah, ingkaran dari implikasi ini bisa merupakan disebut juga negasi dari P implikasi Q, atau juga dapat ditulis dengan negasi kurung buka P implikasi Q kurung tutup. Berikut merupakan tabel kebenaran dari ingkaran implikasi. Karena merupakan ingkaran, jadi merupakan hasil dari kebalikan dari implikasi tersebut. Jadi, ingkaran dari implikasi P implikasi Q adalah salah, benar, salah, salah. Selanjutnya, untuk contoh soal dari negasi dari implikasi adalah tentukan ingkaran dari implikasi berikut. Pernyataan A, jika turun hujan, aku tidak datang. Untuk pernyataan B, jika bukan kamu, maka dia. Maka jawabannya adalah untuk yang A, turun hujan dan aku datang. Dan untuk yang B adalah juga berlaku kebalikannya, bukan kamu dan bukan dia. Selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi disebut juga dengan implikasi dua arah karena merupakan gabungan implikasi bolak-balik. Kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Biimplikasi P, jika dan hanya jika Q. Dapat ditulis dengan lambang P biimplikasi Q. Merupakan tabel kebenaran biimplikasi adalah jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka biimplikasinya adalah benar. Dan jika P benar, Q salah, maka biimplikasinya salah. Dan jika P salah dan Q benar, maka biimplikasinya juga tetap salah. Dan selanjutnya jika P salah dan Q juga salah, maka biimplikasinya adalah benar. Selanjutnya ada contoh soal, tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi berikut. 2 adalah bilangan prima, jika dan hanya jika 2 adalah faktor dari 15. Maka jawabannya adalah kita petakan, misalkan pernyataan 1 adalah P, 2 adalah bilangan prima, maka pernyataan tersebut kita nilai benar. Selanjutnya untuk pernyataan kedua, yaitu pernyataan Q, 2 adalah faktor dari 15, kita nilai salah. Selanjutnya, sesuai dengan tabel kebenaran, maka P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya adalah salah. Selanjutnya ada ingkaran atau negasi dari biimplikasi. Karena merupakan ingkaran, maka kebalikan dari hasil biimplikasi. Nah, untuk negasi dari biimplikasinya adalah salah, benar, benar, salah, yaitu kebalikan dari hasil biimplikasi yang sesungguhnya. Selanjutnya untuk contoh soal, tentukan ingkaran dari biimplikasi berikut ini. Ada pernyataan bahwa aku bahagia jika dan hanya jika kamu di sampingku. Maka ingkaran dari pernyataan tersebut adalah aku bahagia dan kamu tidak di sampingku. Aku tidak bahagia dan kamu di sampingku. Selanjutnya ada materi tentang inverse, converse, dan kontraposisi. Kita bisa lihat dari pernyataan implikasi. Perhatikan pernyataan implikasi berikut. Jika Ira seorang penyanyi, maka ia seorang artis. Pada pernyataan ini, P-nya adalah Ira seorang penyanyi sebagai hipotesis dan Q-nya adalah pernyataan kedua, ia seorang artis sebagai konklusi. Kalian dapat membentuk beberapa pernyataan berhubungan dengan implikasi P, implikasi Q seperti Q implikasi P. Jika Ira seorang artis, maka ia seorang penyanyi. Kemudian, negasi P implikasi negasi Q. Jika Ira bukan seorang penyanyi, maka ia bukan seorang artis. Untuk yang ketiga, negasi Q implikasi negasi P. Jika Ira bukan seorang artis, maka ia bukan penyanyi. Pernyataan Q implikasi P disebut converse. Dan untuk negasi P, implikasi negasi Q disebut inverse. Dan selanjutnya, negasi Q, implikasi negasi P disebut dengan kontraposisi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Converse merupakan kebalikan dari implikasi biasanya. Sedangkan
Inverse merupakan implikasi yang kedua pernyataan dinegasikan. Dan yang ketiga, untuk kontraposisi merupakan kebalikan dari implikasi biasa yang kedua pernyataannya dinegasikan. Berikut merupakan tabel kebenaran dari converse, inverse, dan juga kontraposisi. Nah, bisa kalian lihat untuk yang baris pertama itu yang kuning, itu merupakan hasil dari P implikasi Q, yaitu benar, salah, benar, benar. Dan untuk converse-nya yaitu kebalikannya, yakni Q implikasi P dengan hasil benar, benar, salah, benar. Nah, untuk inverse-nya adalah kedua pernyataan dinegasikan dan diimplikasikan, yaitu negasi P implikasi negasi Q dengan hasil benar, benar, salah, benar. Dan selanjutnya untuk yang terakhir kontraposisi. Kontraposisi adalah pernyataan yang dinegasikan dan kebalikan dari inverse, yakni negasi Q implikasi negasi P dengan hasil benar, salah, benar, benar. Dan untuk contoh soalnya, diketahui pernyataan jika Ega rajin belajar, maka Ega naik kelas. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, untuk converse-nya jawabannya adalah jika Ega naik kelas, maka ia rajin belajar. Dan untuk inverse-nya, jika Ega tidak rajin belajar, maka ia tidak akan naik kelas. Dan untuk kontraposisinya, jika Ega tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar. Selanjutnya adalah pernyataan berkuantor. Nah, kuantor sendiri adalah simbol yang melambangkan kalimat terbuka dan semesta pembicaraan pernyataan. Kalian telah sedikit mempelajari di awal bab tentang pernyataan-pernyataan berkuantor. Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut tentang pernyataan-pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor terdiri dari kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, untuk yang pertama, kuantor universal, lambangnya seperti itu. Selanjutnya, untuk menyatakan adanya seluruh atau setiap hal yang terdapat dalam pernyataan. Untuk kuantor universal X dan P, semua X bersifat atau berlaku bagi P. Bernilai benar jika tidak ditemukan X yang membuat P salah. Bernilai salah jika ditemukan X yang membuat P salah. Selanjutnya untuk kuantor eksistensial, berlambang huruf E terbalik, menyatakan hanya adanya beberapa atau sebagian hal yang terdapat dalam pernyataan. Eksistensial X dan P dibaca ada atau beberapa X bersifat atau berlaku bagi P. Bernilai benar jika ditemukan nilai X yang membuat P adalah benar, dan bernilai salah jika tidak ditemukan X yang membuat P benar. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi adalah pernyataan yang semua nilai kebenarannya benar atau true. Selanjutnya, kontradiksi adalah pernyataan yang semua nilai kebenarannya salah atau false. Kontingensi adalah pernyataan yang bukan tautologi ataupun kontradiksi. Untuk mengetahui pernyataan tersebut tautologi, kontradiksi, ataupun kontingensi, kita bisa melihat dari penyelesaian tabel kebenarannya. Nah, untuk contoh soal, pernyataan P dan negasi P memiliki penyelesaian yang tautologi, kontradiksi, atau kontingensi.
Nah, tabel nilai kebenaran dari P dan negasi P. Bisa kita lihat hasilnya adalah salah, salah. Nah, dari tabel tersebut didapat kesimpulan bahwa P dan negasi P merupakan pernyataan yang kontradiksi karena pengertian dari kontradiksi sendiri adalah pernyataan yang semua nilai kebenarannya adalah salah atau false. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuivalen. Dua pernyataan yang majemuk disebut ekuivalen apabila nilai kebenaran kedua pernyataan tersebut sama. Dilambangkan dengan sama dengan yang bergaris 3. Jika S1 ekuivalen dengan S2, maka dapat ditulis S1 ekuivalen terhadap S2. Di sini kita juga memiliki pernyataan P dan Q ekuivalen terhadap negasi P implikasi terhadap negasi Q. Untuk melihat apa benar bahwa kedua pernyataan di sini adalah ekuivalen, maka kita bisa melihat tabel kebenarannya, di mana tabel kebenaran P dan Q nilainya benar, salah, salah, salah. Dan nilai kebenaran pada tabel negasi P implikasi terhadap negasi Q adalah benar, salah, salah, salah. Dari sini kedua nilainya sama, maka dapat disimpulkan bahwa P dan Q ekuivalen terhadap negasi P implikasi terhadap negasi Q. Selanjutnya kita juga memiliki pernyataan-pernyataan yang ekuivalen. Di sini ada idempoten. Idempoten adalah contohnya P dan P ekuivalen terhadap P. Lalu P atau P ekuivalen terhadap P. Lalu ada komplement, ada identitas, ada asosiatif di mana P dan Q dan R ekuivalen terhadap P dan Q dan R. Selain itu juga ada P atau Q atau R ekuivalen terhadap P atau Q atau R. Ada juga absorpsi P dan P atau Q ekuivalen terhadap P. Dan P atau P dan Q ekuivalen terhadap P. Ada juga involusi, negasi dengan negasi P nilainya ekuivalen terhadap P. Ada komutatif, P dan Q ekuivalen terhadap Q dan P. Ada juga P atau Q ekuivalen terhadap Q atau P. Ada juga distributif, ada implikasi di mana P implikasi terhadap Q ekuivalen terhadap negasi P atau Q. Ada juga De Morgan di mana negasi P dan Q ekuivalen terhadap negasi P atau negasi Q. Di sini kita ada salah satu contoh soalnya, buktikan bahwa negasi P biimplikasi terhadap Q ekuivalen dengan P biimplikasi terhadap Q dengan tabel kebenaran dan juga aljabar logika matematika. Di sini kita memiliki tabel kebenarannya. Selanjutnya ada aljabar logika matematikanya. Di sini kita lihat ada negasi P biimplikasi terhadap Q. Ini yang akan kita tunjukkan. Kita akan menggunakan hukum De Morgan dan akan menghasilkan negasi P implikasi terhadap Q dan Q implikasi terhadap P. Karena yang akan ditunjukkan adalah biimplikasi, maka kita harus membuktikannya dua arah. Selanjutnya kita menggunakan sifat implikasi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan P atau Q dan negasi Q atau negasi P. Pada tahap ini kita akan menggunakan sifat implikasi dan akan menghasilkan negasi P ekuivalen terhadap Q dan Q implikasi terhadap negasi P. Selanjutnya kita akan menggunakan pengertian biimplikasi dan akan menghasilkan negasi P biimplikasi terhadap Q. Nah, pernyataan ini terbukti ekuivalen. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan penarikan kesimpulan. Tujuan utama mempelajari logika matematika adalah mencari metode atau cara untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang kita gunakan sebagai dasar disebut premis, sedangkan pernyataan baru yang dihasilkan disebut konklusi atau kesimpulan. Ada beberapa aturan dasar dalam logika matematika. Kesimpulan dikatakan sah apabila yang pertama, premis 1 misalkan A, premis 2 misalkan B,
maka kesimpulannya adalah C. Logis bila A dan B implikasi terhadap nilai C. Nilai akhirnya adalah tautologi. Penarikan kesimpulan memiliki 3 rumus logis berdasarkan premis-premisnya. Yang pertama ada modus ponen, ada modus tolen, dan juga silogisme. Modus ponen kita misalkan premis 1, P implikasi terhadap Q. Lalu premis 2-nya P, sedangkan kesimpulannya adalah Q. Yang kedua ada modus tollens. Modus tollens adalah suatu metode penarikan kesimpulan dengan aturan, misalkan P dan Q adalah suatu pernyataan. Premis 1, P implikasi terhadap Q, premis 2-nya negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Dalam bentuk lain bisa kita tuliskan P implikasi Q dan negasi Q, maka kesimpulannya implikasi negasi P. Yang ketiga ada silogisme. Misalkan premis 1, P implikasi terhadap Q, premis 2, Q implikasi terhadap R, maka kesimpulannya P implikasi terhadap R. Dalam bentuk lain disebutkan P implikasi Q dan Q implikasi R, implikasi P implikasi R. Kita ke contoh yang pertama. Tariklah kesimpulan yang sah. Jika diketahui jika X burung, maka X dapat terbang. Itu adalah premis 1-nya. Yang premis 2-nya ada gagak adalah burung. Itu disebut premis 2. Jawabannya misalkan kita misalkan P adalah X burung dan Q adalah X dapat terbang. Maka pernyataan di atas dapat menjadi P implikasi Q menjadi premis 1, premis 2-nya adalah P. Agar menjadi argumen yang sah, maka kesimpulan yang ditarik harus memenuhi aturan modus ponen. P implikasi Q menjadi premis 1, P menjadi premis 2, Q menjadi kesimpulan. Dengan demikian kesimpulannya adalah gagak dapat terbang. Kita ke contoh yang kedua. Tariklah kesimpulan yang sah. Jika diketahui, jika bulan di atas laut, maka laut pasang. Itu adalah premis 1-nya. Laut tidak pasang, itu premis 2-nya. Kita misalkan, P bulan di atas laut dan Q laut pasang. Maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan menjadi P implikasi Q menjadi premis 1 dan negasi Q menjadi premis 2. Agar menjadi argumen yang sah, maka kesimpulan yang ditarik harus memenuhi aturan tollens atau modus tollens, yaitu P implikasi Q menjadi premis 1, negasi Q menjadi premis 2, dan negasi P menjadi kesimpulan. Dengan demikian kesimpulannya bisa kita katakan bulan tidak di atas laut. Kita ke contoh yang ketiga. Buatlah kesimpulan dari premis-premis berikut sehingga terbentuk argumen yang sah. Jika matahari bersinar maka cuaca cerah. Itu adalah premis 1-nya. Premis 2-nya jika cuaca cerah maka hujan tidak turun. Untuk menjawabnya kita misalkan P matahari bersinar, Q cuaca cerah, dan R hujan tidak turun. Maka pernyataan-pernyataan tersebut dapat dinyatakan dengan P implikasi Q menjadi premis 1, Q implikasi R menjadi premis 2. Agar menjadi argumen yang sah, maka penarikan kesimpulan harus memenuhi aturan silogisme. P implikasi Q menjadi premis 1, Q implikasi R menjadi premis 2, dan kesimpulannya P implikasi R. Dengan demikian kesimpulannya adalah jika matahari bersinar, maka tidak turun hujan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.